Dari Jalan Ayam Sangaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Dingin di luar sana, kehujanankah Anda Star Lovers? Dan malam hari ini saya Rizky Arif sudah hadir di studio Star FM dan juga ngomongin soal kesehatan malam hari ini. Dan ada informasi terkait juga di mana HIV dan AIDS kasus di DIY ini terus mengalami peningkatan. Data Dinkes DIY dari saya kutip dari harianjogja.com, jumlah kasus HIV DIY pada 2024 semester pertama ini mencapai angka yang cukup signifikan, di mana tercatat sebanyak 8.190 orang hidup dengan HIV dan 2.313 orang dalam kategori AIDS. Dan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama pasca pandemi COVID-19. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kami malam hari ini dari koordinator pendukung sebaya Yayasan Victory Plus Yogyakarta, ada Mbak Magdalena Diah Utami. Selamat malam. Selamat malam. Bener ya? Benar-benar. Sebagai koordinator pendukung sebaya Yayasan Victory Plus Indonesia. Ngomongin soal yayasan ini dulu nih, pendukung sebaya Yayasan Victory Plus Yogyakarta. Boleh dijelasin sedikit Mbak tentang yayasan ini dan juga kenapa ini ada koordinator pendukung sebaya? Nih saya penasaran ini nih. Oke, siap-siap. Selamat malam semuanya. Victory Plus itu sebuah, kalau kita menyebutnya zaman dulu itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi lembaga non-profit yang bekerja untuk istilahnya membantu masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berdiri sebenarnya sudah cukup lama, 20 tahun lalu, sejak tahun 2004. Begitu, dan kami bergerak di pendampingan orang dengan HIV dan AIDS. Kemudian kenapa sih kok disebut dengan pendukung sebaya tadi? Nah, di sini karena kami itu mendukung teman-teman yang terinfeksi HIV. Nah, mengambil kata pendukung sebaya, kami mendukung dalam kesebayaan, dan tentunya bukan sebaya usia, bukan sebaya latar belakang, tapi kesebayaan di sini adalah kami orang dengan HIV yang mendukung teman-teman yang HIV juga. Jadi Oda mendukung Oda, begitu. Oh gitu. Jadi nggak hanya karena sebaya, karena seumurnya seusia ya gitu ya, tapi kesetaraan seperti itu. Benar sekali. Karena kalau mau lihat latar belakangnya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, kalau kita ketemu dengan orang dengan HIV itu usianya ada yang istilahnya 1 tahun, anak-anak, balita, bahkan kalau sekarang ini juga masuk ke usia lansia. Jadi menua dengan HIV, menua dengan sehat, seperti itu. Jadi mulai dari istilahnya 0 hari sampai ke lansia kita temukan orang yang hidup dengan HIV. Nah, lalu kegiatannya apa aja biasanya yang dilakukan dari Yayasan Victory Plus ini? Baik, kegiatan yang utama adalah kami menerima rujukan temuan kasus HIV baru. Jadi ketika kita datang ke layanan kemudian tes HIV dan hasilnya adalah positif HIV, kemudian kami dipanggil. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah kami memberikan dukungan dalam kesebayaan tadi. Karena ada 5 pilar kualitas hidup Oda yang harus kami berikan. Karena ketika kita istilahnya saya mempergunakan istilah divonis HIV, mohon maaf ya istilahnya kan ngeri. Karena memang itu yang terjadi ketika kita terdiagnosa HIV itu seperti vonis yang diberikan kepada dirinya, kepada orang tersebut. Dimana yang pasti adalah ada rasa putus asa, takut ketemu sama orang lain. Kemudian istilahnya kehilangan kepercayaan diri. Nah, kami datang untuk beberapa hal memberikan dukungan psikososial. Mulai yang pertama adalah membangun kepercayaan dirinya. Ketika kami menyampaikan, saya Magda, saya juga HIV positif. Dan yang pasti kami pernah melalui masa-masa berat ini. Yang utama adalah orang tersebut merasa tidak sendiri. Kemudian meminimalkan istilahnya hal-hal yang istilahnya membuat dia takut. Tapi yang utama adalah bagaimana dengan keterbukaan kami membangun kepercayaan dirinya walaupun sedikit. Itu yang pertama. Kemudian kami memberikan edukasi terkait HIV/AIDS secara benar. Karena kalau kita googling nih HIV, yang pasti esok itu mati, nggak bisa panjang umur, nggak bisa punya anak. Pokoknya hal-hal yang negatif tentang HIV. Karena stigma yang ada juga seperti itu. Jadi kami membantu mereka, teman-teman yang terinfeksi HIV khususnya yang pertama kali terdiagnosa itu untuk membuka paradigma bahwa ini loh pencegahannya seperti ini, penularannya seperti ini, orang dengan HIV masih bisa sehat, masih bisa istilahnya hidup berdaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana teman-teman yang HIV positif itu mampu mengakses pengobatan bagi dirinya. Sekali lagi, pengobatan HIV itu tidak
sehari 2 hari. Tapi pengobatan untuk HIV itu seumur hidup si orang tersebut atau orang dengan HIV tersebut. Jadi pengobatan kami itu seumur hidup kami, karena sejauh ini obatnya belum ada yang menyembuhkan, tapi baru istilahnya menekan perkembangan virus supaya virusnya itu tidak terdeteksi dan kualitas hidup kami menjadi sehat, menjadi lebih baik lagi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana teman-teman yang HIV positif itu berkomitmen. Kalau di luar sana itu ada stigma bahwa orang dengan HIV itu mau istilahnya ingin menularkan HIV-nya pada orang lain. Itu salah. Karena kami orang dengan HIV yang ada di seluruh Indonesia berkomitmen untuk HIV stop sampai di sini. Bagaimana kami berupaya untuk istilahnya pasangan kami itu tahu status HIV kami, sehingga mereka juga bersedia dicek, dites untuk HIV-nya. Kemudian untuk perempuan dengan HIV positif ada planningnya, sehingga ketika mereka mau punya anak itu ada tata caranya supaya anaknya tidak tertular, memutus mata rantai penularan HIV dari ibu ke anak. Dan ketika perempuan dengan HIV tadi mengikuti tata laksana yang ada, boleh dikata penularannya menjadi 2% aja. Tingkat pencegahannya sampai dengan 98%, dan itu luar biasa. Itu yang harus masyarakat tahu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana orang-orang dengan HIV ini melakukan perubahan dalam menjadi bertanggung jawab kepada dirinya, memaknai dirinya secara penuh, sehingga bisa membuktikan bahwa mereka juga punya hidup yang berkualitas. Begitu. Oh, ini menarik sekali ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ada kasus DIY itu meningkat secara signifikan di semester pertama 2024 ini. Nah, dari perspektif komunitas ini seperti apa, Mbak? Ya, hampir setiap hari kami menerima rujukan temuan kasus baru dengan HIV. Kalau kita melihat mungkin bergeser 3 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu masih dari kelompok populasi kunci. Dalam artian populasi kunci itu adalah pekerja seks, kemudian pecandu narkoba, kemudian laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL. Tapi kalau sekarang ini kami harus belajar kembali, karena yang dirujuk kepada kami itu notabene mereka dari populasi umum atau masyarakat umum, di mana mereka itu kalau boleh dikata mereka dari masyarakat umum yang memang sama sekali tidak pernah tahu informasi tentang HIV. Jadi mereka yang merasa bahwa mereka tidak akan terpapar HIV, karena ketidaktahuan mereka terpapar. Dan paling banyak sampai saat ini adalah dengan kasus melalui transmisi seksual atau hubungan seks yang tidak aman. Itu yang paling tinggi, Mas. Jadi kasus seks bebas ini juga ada akibatnya dari sini juga ya? Kalau kami memakainya bukan seks bebas istilahnya, tapi gitu? Seks beresiko. Oh, seks beresiko. Iya. Karena seks bebas tuh terlalu negatif sekali ya? Iya, benar. Karena seks beresiko itu kalau boleh kami sampaikan adalah dia mempunyai pasangan seksual lebih dari satu dan tidak punya pemahaman terkait bagaimana supaya aman buat pasangannya juga, buat dirinya. Begitu. Jadi istilahnya seks yang beresiko untuk tertular HIV/AIDS maupun infeksi menular seksual. Begitu. Dan tidak selalu kasusnya kepada pekerja seks komersial tadi ya? Iya, benar. Karena kalau boleh kami sampaikan, untuk angka di pekerja seks sendiri itu kecil. Karena sangat kecil malah. Benar, kecil. Karena apa? Karena mereka terpapar intervensi program. Mereka akan dicek secara berkala. Kemudian yang HIV positif juga diberikan intervensi pengobatan. Bahkan kalau mbak-mbak boleh dikata misalnya di Pasar Kembang nih, kemudian diberikan tes HIV dan hasilnya positif, maka kami akan intervensi. Ketika mbaknya tidak mau berobat, kami akan cari keberadaan mereka dan kami edukasi. Karena kalau teman-teman yang HIV positif, sebenarnya mereka diatur dalam aturan perundang-undangan bahwa setiap orang dengan HIV itu wajib untuk berobat. Begitu. Oh, baik. Jadi terkait dengan edukasi ini tentunya juga nggak semua masyarakat tahu, apalagi yang memang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat atau orang dengan HIV/AIDS ya. Penularan HIV/AIDS sendiri itu melalui apa aja? Mungkin bisa di-share kembali kepada Star Lovers yang mungkin belum tahu nih tentang hal ini. Oke, baik. Ini memang sangat penting ya, karena kita melihat karena minimnya informasi yang disampaikan atau yang kita temukan di masyarakat terkait HIV/AIDS, stigma buruk itu masih merajalela.
Begitu. Orang dengan HIV ini bersinggungannya dengan stigma buruk bahwa ketika berjabat tangan tuh nular, padahal enggak. Nah, yang utama adalah kita harus memahami bahwa HIV/AIDS itu hanya ada di beberapa cairan tubuh saja. Yang pertama adalah cairan darah. Jadi bagaimana kegiatan yang berkaitan dengan cairan darah itu yang merupakan menjadi media penularan. Contohnya transfusi darah yang tidak melalui screening dari PMI. Walaupun itu sangat kecil karena PMI kita sekarang sudah canggih. Pemeriksaannya sudah cukup ketat. Kemudian pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Jadi satu jarum suntik dipakai bersama-sama. Itu yang dipakai oleh teman-teman pecandu narkoba yang khususnya menggunakan jarum suntik. Kemudian transplantasi organ tubuh yang ilegal. Begitu. Walaupun sekarang sangat kecil ya. Begitu. Itu yang melalui media darah. Selain itu adalah kontak cairan seksual. Jadi itu yang menjadi media penularan melalui tadi unsafe atau seks yang tidak aman. Baik laki-laki maupun perempuan maupun laki-laki dengan laki-laki. Jadi kontak seksual yang melibatkan adanya cairan sperma. Sekali lagi bukan sperma ya, karena laki-laki yang HIV positif masih bisa mempunyai anak. Begitu, yang istilahnya tidak tertular HIV melalui tadi intervensi program. Tapi yang menularannya menjadi media penularan adalah cairan sperma dan cairan vagina melalui kontak seksual yang tidak aman. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah dari ibu ke anak tanpa intervensi program. Itu mulai dari masa kehamilan, kemudian proses persalinan, dan yang terakhir adalah proses menyusui. Jadi adanya pertukaran cairan dari ibu kepada bayi. Dan tentunya ini karena si ibu tidak mengakses tadi program pencegahan HIV dari ibu ke anak. Kalau ibunya mengakses, anaknya tidak tertular. Begitu. Oke. Nah, ini bagian dari kelompok rentan. Kadang juga ada yang merasa bahwa saya bukan bagian dari kelompok rentan, tapi sebenarnya melakukan seks beresiko, misalnya seperti itu. Tapi merasa percaya diri bahwa saya nggak mungkin tertular nih. Nah, gitu. Sebenarnya apakah memang bisa saja semua kalangan, termasuk yang mungkin bahkan yang tidak melakukan seks beresiko juga, itu tuh juga bisa punya resiko yang sama untuk tertular? Yang utama adalah kita harus memahami dulu perilaku beresiko kita. Banyaknya kasus HIV di populasi umum dan populasi kunci adalah yang pertama adalah ketidaktahuan mereka bahwa mereka terpapar. Mereka tidak melakukan perilaku beresiko, tapi misalnya mitra seksnya atau pasangannya yang melakukan perilaku beresiko, sehingga mereka mendapatkan dampak dari perilaku pasangannya atau mitra seksnya itu. Begitu, itu yang paling banyak. Jadi ketika misalnya klien atau pasien itu ditemukan HIV positif kemudian dirujuk kepada kami, selalu kami gali, punya pasangan tidak, punya mitra seks tidak. Ketika misalnya saya hanya berhubungan sama suami saya. Oke. Kemudian kami melakukan juga konseling pada suaminya. Suaminya juga harus tahu istilahnya status HIV-nya, apakah dia tertular atau tidak. Nah, satu pembelajaran baik dari DIY adalah kami melakukan salah satunya adalah notifikasi pasangan. Jadi tugas kami selain tadi memberikan dukungan psikososial pada orang dengan HIV adalah kami kalau di COVID adalah tracing kontak tracing ya. Kalau di kami adalah notifikasi pasangan. Jadi dari ODA itu pasti ada mitra seksnya atau pasangannya di mana itu menjadikan mereka itu HIV positif. Karena HIV itu tidak kemudian serta-merta mencolok ke kita kemudian kita tertular, tapi ada medianya dan ada istilahnya ada objeknya atau subjeknya yang istilahnya menjadikan kita terinfeksi HIV. Nah, kami cari ada berapa mitra seksnya, ada berapa pasangannya, dan kemarin sempat kami bawa sampai itu pembelajaran baik dari DIY di beberapa desa khususnya yang ada di remote area yang ada di DIY itu tim kami pendukung supaya bekerja sama dengan bidan di puskesmas maupun konselor di puskesmas itu coba identifikasi. Misalnya dari si Oda namanya Budi. Mohon maaf saya nyebut nama Budi ya untuk contoh saja. Budi ini kami konseling kami gali punya pasangan berapa? Ternyata dari pasangan si Budi itu kita punya istilahnya pohon faktor resiko itu sampai belasan mitra seksnya. Ada yang istilahnya mereka menikah resmi, ada yang hanya have fun aja. Nah, hal-hal seperti ini yang istilahnya menjadi resiko masuknya HIV atau penularan HIV pada orang lain.
Dan ini yang istilahnya menjadi PR kita di Indonesia, bagaimana pemahaman kalau misalnya ya seks yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana supaya kita tidak tertular HIV, ada tata caranya, begitu. Itu yang paling besar seperti itu. Oke, terkait dengan saya menyebutnya tracing ya. Tracing ya, notifikasi pasangan. Notifikasi pasangan itu kan misalkan si A tadi dia punya istri, pasangan ini secara bisa dikatakan tidak melakukan seks beresiko karena mereka sudah suami istri, dan kemudian ternyata si pasangan si A ini tadi punya mitra seks yang di luar gitu, dan ketika melakukan notifikasi pasangan itu tadi kemudian ditemukan misalkan si B yang ternyata yang menularkan. Nah, apakah perlakuannya ke B ini juga diedukasi untuk terkait hal tersebut? Iya, jadi prinsipnya adalah notifikasi pasangan itu adalah keterbukaan, walaupun tidak mudah, karena kalau perempuan dengan HIV kemudian mengajak pasangannya atau entah itu suaminya atau mitra seksnya untuk tes, itu resiko kekerasan akan menimpa dirinya. Oke. Iya, jadi kami tidak bekerja sendiri. Kami menggandeng lembaga-lembaga yang istilahnya bisa memberikan penguatan atau follow up ketika terjadi kekerasan. Pasca kami konseling untuk membuka status HIV pada pasangannya. Dan tentu saja membuka itu tidak kemudian Magda kamu HIV positif, kamu harus tes, ngajak pasanganmu tes. Ini loh Magda HIV positif, tolong nanti Bapak sebagai suaminya tes. Tidak seperti itu, tapi ada konseling dan itu ada tahap-tahapnya. Tidak kemudian serta-merta langsung mau tes karena tidak mudah. Gitu, butuh edukasi yang matang. Kita juga butuh kesiapan mental si pasangan atau mitra seksnya, begitu. Tapi yang utama adalah si orang dengan HIV tadi itu terbuka terlebih dahulu pada mitra seksnya bahwa dia HIV positif. Gitu. Oke. Nah, kapan kita harus melakukan tes HIV tersebut? Kalau misalkan kita rasa bahwa kita melakukan perilaku seks beresiko, ataupun mungkin kita punya riwayat misalkan teman mitra seks kita itu ternyata memang juga sering ibaratnya melakukan seks beresiko dengan yang lain gitu. Atau mungkin sebagai orang umum juga, apakah saya sebagai orang umum yang mungkin perilaku seksualnya itu tidak terlalu beresiko, harus juga untuk bisa tes HIV ini? Yang pertama adalah ketika kita sudah melakukan perilaku beresiko dan kita tahu dampaknya, apapun itu segeralah tes gitu. Walaupun ini masih menjadi PR-nya kita, kembali lagi PR kita banyak sekali karena stigma yang sangat buruk pada HIV itu membuat orang buat tes HIV itu sungkan. Takut, ya? Iya, malu. Kemudian ngerasa bahwa aku nih orang baik-baik aja gitu. Itu yang terjadi pada yang istilahnya mereka melakukan perilaku berisiko. Dan kami sangat berharap tadi yang istilahnya aku tidak melakukan perilaku berisiko. Itu istilahnya menjadi satu agen ikut dalam agen perubahan di mana mengubah. Harapan kita itu tes HIV ya kayak tes kolesterol, tes HIV kayak tes gula darah, kayak tes selain itu tes tensi darah boleh gitu kayak gitu ya, tes tensi, kemudian tes narkoba, jadi orang nggak takut. Itu yang menjadi harapan kita sehingga mau dia beresiko, kalau beresiko itu wajib tes sebenarnya, mau tidak tapi di benaknya udah tes HIV itu menjadi satu kebutuhan yang utama, harapannya seperti itu. Jadi nggak takut mau tes HIV, oke, take it easy kayak gitu. Karena mungkin stigma itu bukan cuma dari masyarakat sekitar, tapi mungkin juga ketika mau tes HIV terus ketemu nakesnya sendiri juga mungkin agak ada takutnya juga, karena ketika nanti mungkin misalnya diagnosis seperti itu, kemudian dari nakesnya juga seperti agak sedikit menakut-nakuti, terasanya seperti itu, mungkin juga itu jadi ketakutan sendiri mungkin ya. Kalau dari nakesnya minim sekali, Mas, untuk istilahnya memberikan layanan yang istilahnya tidak ramah ya, baik pada masyarakat umum atau pada komunitas, karena istilahnya seluruh puskesmas yang ada di DIY itu bisa memberikan tes HIV. Seluruh puskesmas. Dan istilahnya ketika kita tes HIV itu juga sekarang kita harus memahami bahwa tes HIV menjadi standar pelayanan minimum. Penilaian kinerja bupati, penilaian kerja gubernur itu salah satunya dari layanan yang mereka bangun, termasuk tes HIV dan layanan HIV yang ada di tingkat primer, tingkat puskesmas, begitu. Jadi kalau mau tes HIV silakan datang ke puskesmas. Sejauh ini itu free,
walaupun bayar hanya kontribusi kecil, tidak begitu mahal, tapi yang pasti kita tahu status HIV kita, itu yang terpenting. Oke, nah itu saya pengen tahu juga ketika melakukan tes HIV itu apa yang dilakukan? Tes darah biasa atau mungkin ada prosedur lain yang dilakukan? Dan kemudian berapa lama kita bisa mengetahui statusnya itu gitu? Oke, baik. Jadi ada tahapan yang memang harus dilalui oleh kita saat tes HIV, karena tes HIV itu tidak hanya ambil darah selesai tahu, tidak. Kenapa ini penting? Karena memang dalam tes HIV itu akan menyiapkan secara psikososial kesiapan kita. Ketika memang hasilnya positif, kita harus bagaimana sih? Ketika hasilnya negatif, kita juga harus mendapatkan pemahaman terkait bagaimana melindungi diri kita, bagaimana kita bisa melakukan tes lagi, dan ada komitmen untuk tidak melakukan perilaku beresiko. Jadi tahap pertama adalah tentunya ada konseling prates, di mana konselor itu akan menggali perilaku beresiko kita. Apakah ada perilaku beresiko atau tidak? Kemudian di situ juga adanya pemberian informasi sederhana terkait pemahaman HIV/AIDS, penularan terkait HIV/AIDS, juga apa istilahnya tanda-tanda sederhana terkait infeksi HIV di tubuh kita. Itu diberikan di pre-counseling atau sebelum pengambilan darah. Setelah itu selesai, ada tanda tangan inform consent, dan itu wajib hukumnya, di mana bahwa kita bersedia untuk tes HIV. Karena tes HIV itu istilahnya sifatnya ada sukarela, dan ada satunya lagi adalah atas istilahnya bahasa Inggrisnya itu PITC, atas inisiasi petugas kesehatan, Provider Initiative Counseling and Testing. Jadi tes HIV karena inisiasi petugas kesehatan, di mana itu biasanya sudah di tahap HIV stadium lanjut. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian dokter menyampaikan ini perlu tes HIV. Jadi atas inisiasi petugas. Tapi yang tadi karena kita datang sendiri itu secara sukarela, begitu. Oke. Lanjut ya sedikit lagi. Kemudian setelah tadi ada inform consent, kemudian kita tanda tangani dengan kesadaran penuh, maka dilakukan pengambilan darah. Dan kalau di layanan tingkat primer di DIY biasanya juga dengan pemeriksaan hepatitis C dan pemeriksaan infeksi menular seksual. Contohnya adalah pemeriksaan sipilis, begitu. Kemudian setelah itu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit hasilnya sudah selesai sekarang. Dan buka hasilnya tidak kemudian diserahkan kepada si pasien untuk membuka amplopnya, tidak. Tapi konselor akan memberikan konseling post tes. Di situ akan dibuka bersama-sama dengan pemberian pemahaman. Kalau hasilnya HIV positif, langkah apa yang harus dilakukan? Kalau hasilnya masih negatif atau non-reaktif, langkah apa juga yang perlu dilakukan ketika harus nanti mereminder diri untuk kapan lagi harus tes? Apakah hari ini itu masuk masa jendela, sebenarnya kita sudah terinfeksi tapi tubuh kita belum membentuk antibodi untuk HIV, ataukah kita juga nanti misalnya dalam 3 bulan masih beresiko lagi, ya wajib datang. Kemudian dibikin janji oleh konselornya untuk kapan lagi datang. Begitu prosesnya. Panjang ya. Panjang, cukup panjang. Tapi ini juga menarik ya. Jadi kalau misalkan Anda mungkin melakukan perilaku seks yang beresiko, tentunya harus wajib banget untuk tes ini ya. Benar. Nah, kalau misalkan seseorang merasa bahwa tes di puskesmas atau di tempat layanan kesehatan untuk tes HIV ini merasa tidak percaya gitu ya. Di mana bisa kita lakukan tes juga? Apakah rahasianya, identitas terutama itu terjamin atau bagaimana? Oke. Yang utama keakuratan alat tes itu dia standar SNI. Dan memang yang digunakan standar untuk layanan kesehatan, dan tingkat kesalahan itu sangat kecil, begitu. Dan jika masih nggak percaya, boleh kok datang ke lab swasta, dan nanti pasti hasilnya juga akan dikirim ke puskesmas atau rumah sakit yang mereka mempunyai layanan untuk pengobatan HIV ketika hasilnya positif. Namun juga ada layanan-layanan melalui komunitas, gitu. Misalnya Yayasan Vesta Indonesia, kita ada satu NGO, ada satu LSM yang memang bertugas
untuk memberikan layanan tes HIV buat komunitas, yaitu komunitas pekerja seks, komunitas pecandu narkoba, kemudian komunitas transpuan, dan yang terakhir adalah komunitas laki-laki seks laki-laki. Begitu, mereka melakukannya. Itu kantornya ada di dekat stasiun Lempuyangan. Nanti buka deh Yayasan Vesta Indonesia di IG-nya, pasti akan muncul. Di sana juga memberikan layanan tadi sama, layanan pre-counseling, tes pengambilan darah, kemudian post-counseling. Dan di sana dilakukannya komunitas dibantu oleh petugas atau puskesmas yang memang terjadwal bertugas di lapangan, atau istilahnya adalah mobile clinic VCT secara mobile, secara di luar layanan kesehatan, begitu. Oke, baik. Tahan dulu Mbak Magdalena karena banyak banget ini yang perlu diketahui. Buat Star Lovers yang pengen tanya, boleh di 081-862-1013 atau via Instagram @starjogjafm juga Anda dipersilakan untuk bertanya mengenai obrolan kita malam hari ini tentang HIV dan AIDS. Setiap orang beresiko apakah sudah tes HIV? Dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih di Health Talk bersama Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada, Star Lovers. Tapi saya mau informasiin dulu buat Anda, kalau misalkan Anda saat ini lagi butuh internet untuk di rumah Anda, nih ada Citranet yang punya paket yang murah banget. Ada paket Airwave yang berbasis wireless cuma 240.000 per bulan. Ada juga paket Infinite Home berbasis fiber optik tuh cuma 220.000 per bulan. Bisa internetan sepuasnya tanpa batas kuota kapan aja, Star Lovers. Kalau Anda tertarik bisa hubungi nomor WA di 081 128 66611 untuk informasi paket layanan dan pemasangan selengkapnya. Internet, iya Citranet. Masih ngobrol bersama Mbak Magdalena Diah Utami, koordinator pendukung sebaya Yayasan Victory Plus Yogyakarta, dan masih ngomongin soal HIV dan AIDS ini terkait dengan pengobatannya. Nah, apakah ketika seseorang terkena HIV atau AIDS itu pengobatannya ini tadi sempat disinggung juga umur hidup. Nah, ini yang dimaksud seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk regulasi di Indonesia kita ada namanya obat antiretroviral atau kita sering sebutnya dengan singkatan ARV. Obat itu memang memberikan intervensi langsung pada virus HIV supaya istilahnya dia tidak bisa menggandakan diri. Virus HIV itu dia punya golongan retrovirus. Seperti virus COVID, jadi dia akan mereplikasi diri untuk dia perbanyak diri dan akan memakan CD4 atau istilahnya daya tahan tubuh kita, tentara di tubuh kita, sehingga tentara di tubuh kita atau CD4 atau daya tahan tubuh itu akan menjadi hilang, begitu. Nah, ketika daya tahan tubuh hilang karena tadi tentaranya sudah dimakan oleh HIV, maka penyakit-penyakit itu akan masuk ke tubuh kita. Itu yang dinamakan dengan stadium AIDS, stadium di mana kumpulan gejala penyakit itu akan muncul karena daya tahan tubuh sudah hilang. Nah, tugasnya ARV atau antiretroviral adalah tadi dia membunuh si HIV supaya tidak bisa menggandakan diri. Membunuhnya ini tidak kemudian serta-merta semuanya mati ya, Mas. Tapi istilahnya tidak diberi kesempatan untuk si HIV itu membiakkan atau menggandakan diri lebih banyak, sehingga virusnya akan ditekan, daya tahan tubuhnya akan naik, dan logikanya tubuhnya akan semakin sehat. Itu kerja dari ARV atau antiretroviral. Dan sejauh ini obat itu bisa diakses untuk teman-teman yang HIV positif itu di tingkat puskesmas sudah ada di beberapa puskesmas. Kemudian di rumah sakit dengan rumah sakit yang memberikan pelayanan untuk pengobatan dan perawatan HIV, begitu. Oke, dan ini saya tertarik juga mengenai HIV ini belum tentu AIDS ya. Tadi disebutkan bahwa kalau udah di AIDS itu berarti daya tahan tubuhnya sangat menurun. Nah, kemudian ketika seseorang terkena HIV, apakah ada kemungkinan dia bisa sembuh? Dan juga mungkin kalau tadi disebut tidak mungkin sembuh tapi berkurang dan bisa normal, atau mungkin bisa juga memang ya udah dengan HIV kalau udah positif udah
kayaknya nggak mungkin deh gitu. Iya, jadi tujuan pengobatan adalah selain meningkatkan kualitas hidup dari si orang dengan HIV, juga istilahnya itu membantu pencegahan penularan HIV pada orang lain. Jadi pengobatan adalah pencegahan, karena dengan pengobatan yang patuh, kemudian dilakukan pengecekan istilahnya tes viral load, yaitu menghitung jumlah virus HIV dalam tubuh kita, maka kita bisa program punya anak. Jadi anak kita tidak tertular tadi pakai intervensi program. Dan saya boleh cerita sedikit ya Mas. Ini hari ini tuh genap saya hidup dengan HIV tahun ke-17. 17 tahun. Saya terdiagnosa itu tahun 2007. Saya terinfeksi dari calon suami saya. Dan memang tidak mudah. Saat itu juga saya menulari anak saya. Jadi anak saya bayi 5 bulan. Jadi saya mengalami KTD sebelumnya. Jadi saya ditinggalkan oleh calon suami saya dalam kondisi hamil 3 bulan. Itu tidak mudah juga karena stigmanya juga hampir sama. Saya coba mempertahankan kehamilan, kemudian saya mencoba untuk bertanggung jawab pada hidup saya, dan saya melahirkan seorang bayi perempuan. Ketika bayi saya 5 bulan, itu hal yang tidak pernah saya ketahui. Bahkan kalau 2007 itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ibu hamil langsung dicek HIV-nya, langsung dicek sipilisnya, langsung dicek hepatitisnya. Supaya apa sih? Ketika ditemukan HIV diobati supaya anaknya tidak tertular. Ketika hepatitisnya positif diobati, ketika sipilisnya positif diobati. Kalau 2007 tidak, sehingga ketika bayi saya 5 bulan, saya tidak pernah tahu bahwa itu adalah gejala HIV. Bayi saya 5 bulan itu sudah masuk ke HIV stadium 4, AIDS stadium 4, stadium final untuk HIV dengan berbagai penyakit berat di tubuhnya. Ibaratnya seperti kebun binatang, semua binatang ada gitu kan. Dan itu yang terjadi di bayi kecil saya, anak pertama saya. Dan kemudian itu istilahnya saat itu juga tidak ada dokter yang mendiagnosa anak saya itu sakit apa, karena nggak berhasil, nggak tahu saat itu. Kemudian kami disarankan untuk tes HIV, dan kami berdua HIV positif. Saya di HIV stadium 2 dengan waktu saat itu berat hanya 30 kilo Mas. Bayangkan ya 30 kilo, tinggal tulang aja gitu. Kemudian bayi saya, bayi 5 bulan dengan HIV stadium 4. Anak Ethiopia yang tinggal nunggu burung pemakan bangkai. Pernah lihat kan lukisan ilustrasi itu ya? Anak saya seperti itu. Kemudian kami berdua menjalankan pengobatan ARV. Sampai detik ini, 17 tahun. Tadi yang bayi saya 5 bulan itu sudah stadium 4, sekarang kelas 2 SMA. Sehat. Kemudian saya yang stadium 3 yang hanya 30 kilo, sekarang sehat. Mas bisa bayangkan sekarang berat saya berapa? 80 kilo. Dan itu mengubah paradigma kita. Orang dengan HIV ketika didukung oleh keluarga, didukung oleh orang sekitar, kita bisa sehat. Begitu. Dan itu yang terjadi dan kita alami. Dan itu yang menjadi amanat dalam kami bekerja melayani teman-teman ODA yang ada di DIY. Begitu. Dan tahun 2012 kemudian saya menikah. Dan beruntungnya itu kami dapat sama-sama HIV positif. Saya HIV positif, suami saya juga HIV positif. Kemudian karena tadi saya patuh pengobatan, virusnya sudah tidak terdeteksi walaupun saya tetap minum obat, karena virus itu hanya istilahnya ARV itu hanya mengintervensi di dalam darah aja, tapi tidak kemudian sampai ke sumsum tulang belakang, sampai cairan otak, tidak sampai ke situ, hanya di cairan darah saja. Itu virus saya sudah tidak terdeteksi. Kemudian saya program punya anak, tahun 2013 lahirlah anak kedua. Anaknya tidak tertular. Nah ini yang istilahnya sesama HIV pun bisa punya anak yang tidak HIV. Kemudian ketika seandainya saya punya pasangan yang tidak HIV, itu pun istilahnya dengan pengobatan yang patuh tidak menularkan pada pasangan saya kalau saya patuh pengobatan, karena tadi tujuannya adalah pengobatan sama dengan pencegahan, begitu. Anak kedua saya tidak tertular, hanya saja kemudian suami saya mengalihkan pengobatan ARV-nya ke pengobatan herbal dan akhirnya meninggalkan dunia. Gitu. Tahun 2015 suami saya meninggal dunia karena berhenti pengobatan untuk HIV-nya. Sedangkan saya dan putri pertama saya yang sampai hari ini setia 17 tahun, kami sehat. Begitu.
Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Star Lovers yang bertanya di WA tadi. Ada yang bertanya apakah Oda itu bisa menikah? Jika harus menikah itu harus dengan Oda juga atau aman gak sih Oda dengan yang bukan Oda? Gitu. Dari Disa di Jakal. Oke. Tapi boleh nambah sedikit ya Mas, bahwa kami orang dengan HIV itu punya kesempatan untuk punya pasangan, istilahnya punya suami atau istri yang bukan Oda. Asalkan apa sih? Asalkan pemahamannya itu jelas terkait HIV dan AIDS, bagaimana penularannya. Karena tadi banyak sekali teman-teman Oda di luar sana yang akhirnya bisa menikah dengan pasangan atau mendapatkan pasangan yang bukan orang dengan HIV. Ketika mereka didukung untuk pengobatan patuh, pasangannya tidak tertular kok. Dan itu terjadi di luar sana. Banyak sekali teman-teman Oda yang sampai detik ini masih masih sustain dan pasangannya tidak tertular. Bahkan mereka punya anak pun anaknya tidak tertular. Itu terjadi. Jadi memang harus dukungan keluarga ini penting banget ya. Benar sekali. Dukungan orang sekitar. Oke, kita ke pertanyaan dari Star Lovers dulu. Nih dari Mas Revianto yang tanya, lansia kena HIV itu dapat dari mana? Yang kedua, apakah kasus yang terungkap itu masih seperti fenomena gunung es? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Karena gini, kami ini karena staf kami itu hanya 25 orang pendukung sebaya, kami memerlukan banyak dukungan orang sekitar untuk peduli, bisa membantu teman-teman Oda. Salah satunya adalah kami menggandeng namanya kelompok dukungan sebaya. Kelompok dukungan sebaya itu juga sama isinya teman-teman Oda. Kami punya 10 di DIY. Yang pertama adalah kelompok dukungan sebaya untuk anak, yaitu KDS Arundaya. Boleh nanti dicek IG-nya KDS Arundaya, yang isinya adalah mendukung anak-anak dengan HIV. Yang ada di DIY kita punya 175-an anak dengan HIV yang mereka tertular dari ibunya karena ketidaktahuan ibunya. Kemudian KDS Remaja, yaitu Jalinan Kasih Ribon. Isinya adalah anak-anak remaja yang mereka terinfeksi HIV yang kurang dari 24 tahun. Kemudian KDS Diajeng, itu isinya adalah Oda perempuan semua. Diajeng ya, perempuan. Kemudian ada KDS Violet, itu isinya teman-teman transpuan yang hidup dengan HIV. Kemudian ada KDS Metakom, itu yang isinya adalah pasien-pasien ex Rumah Sakit Bethesda. Kemudian ada KDS Kendari, itu yang membantu teman-teman Oda yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian KDS Menoreh Plus, itu yang isinya adalah teman-teman Oda yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ada KDS, tadi udah perempuan semua, sekarang ada KDS yang isinya cowok semua, namanya KDS Dimas atau Dimas Support. Kemudian selain itu yang terakhir adalah adanya KDS Surya Senja, isinya itu mbah-mbah semua yang mereka hidup dengan HIV. Kemudian kapan mereka terinfeksi? Ketika orang dengan HIV, contohnya nih saya terinfeksi HIV 17 tahun lalu. Sebentar lagi saya masuk lansia nih. 3 tahun lagi saya masuk lansia. Karena pengobatan yang patuh, Oda yang dulu ditemukan itu di saat pertama kali terdiagnosa itu umur 30 tahun, 40 tahun, itu bisa menua dengan HIV sehingga mereka masuk ke usia lansia. Begitu. Jadi harapannya dengan pengobatan yang patuh, dukungan pengobatan yang bagus, dukungan lingkungan sekitar yang tanpa stigma diskriminasi, Oda-oda yang sekarang masih muda itu bisa menua dengan HIV. Begitu. Itu jadi kenapa sih adanya Oda lansia atau KDS lansia. Begitu. Oke, baik. Yang berikutnya pertanyaan dari Mas Edi, apakah ada efek samping dari minum obat HIV jangka panjang? Kemudian kalau sekali terputus terus lanjut lagi, apakah berpengaruh dengan progresnya? Oke, pertanyaan yang bagus, terima kasih banget atas pertanyaannya. Jadi setiap obat yang kita minum itu tentu saja ada yang punya efek samping, ada yang tidak. Kembali lagi karena obat itu istilahnya kan barang asing yang masuk ke tubuh kita. Pasti tubuh kita akan melakukan screening dulu istilahnya gitu, nyari mana yang cocok, mana tidak. Tapi kembali lagi, kita selalu menyampaikan kepada klien yang kita dukung adalah pertimbangkan besar mana manfaatnya atau mudorotnya ya, kayak gitu, atau istilahnya yang tidak bermanfaat itu lebih banyak atau lebih sedikit, itu kita sampaikan. Karena dengan pengobatan itu hidup kita akan menjadi lebih berkualitas. Yang dulunya sakit-sakitan karena AIDS itu akan lebih sehat lagi, begitu.
Dan tentunya kembali lagi ada efek sampingnya. Tapi jangan takut, obat HIV ini juga istilahnya sebelum masuk obat akan diberikan konseling terkait efek sampingnya seperti apa, manajemen untuk tata laksana efek sampingnya seperti apa. Itu tim yang ada di puskesmas maupun rumah sakit siap sedia. Karena ada banyak pilihan obat HIV ini. Jadi misalnya saya minum obat A, belum tentu saya cocok dengan obat HIV jenis B. Nah, itu dokter yang akan menilai. Kemudian karena jangka panjang, bagaimana dengan kondisi tubuh? Kalau di masyarakat kita seringkali minum obat jangka panjang nanti rusak ginjalnya, gitu kan? Seringnya ya, mitosnya gitu ya. Tapi di kami berbeda. Kami orang dengan HIV itu istilahnya lebih disiplin diri. Karena kami mengingat bahwa obat jangka panjang itu berarti bagaimana kami memanage tubuh kami supaya ginjal ini tetap sehat. Caranya bagaimana sih? Pola hidup sehat, nggak begadang, kemudian makan makanan sehat, minum air putih yang cukup, kayak gitu. Dan yang utama adalah teman-teman dengan HIV ini disiplin. Mereka per 6 bulan itu akan medical check up untuk melihat bagaimana kondisi ginjalnya, bagaimana kondisi livernya, bagaimana kondisi virusnya, apakah kondisinya masih ada atau sudah ditekan, ataukah perlu intervensi pengobatan lain. Kami jauh lebih disiplin begitu. Dan itu boleh diakui. Jadi teman-teman lain itu kena COVID kemarin waktu pandemi, kami masih tetap bisa bekerja untuk membantu mengantar obat ARV yang istilahnya mereka nggak boleh kan ke layanan kesehatan karena masalah imunitas. Akhirnya kami teman-teman pendukung sebaya itu kami yang mengambilkan obat dan kami antar door to door. Dan istilahnya kami tidak tertular COVID karena kemudian disiplin, kemudian ikut tata laksana yang ada. Nah, itu yang membuat kenapa sih orang dengan HIV itu ketika sudah HIV kemudian konseling bagus, dukungan psikososial bagus, dia akan jauh lebih berkualitas hidupnya. Dan boleh dikata mereka akan lebih memaknai hidupnya, bahwa tiap detik dalam hidupnya itu berarti. Begitu. Dan sekali lagi pengobatan itu juga istilahnya pilihannya adalah berobat atau mati kayak gitu. Jadi itu yang bikin ya kalau mau sehat ya ayo berobat gitu. Walaupun tadi pengobatan jangka panjang itu juga ada naik turunnya, ada juga yang putus pengobatan. Tapi kemudian kami assessment apa yang menyebabkan putus pengobatan, apakah efek sampingnya, apakah masalah jaminan kesehatan, ataukah masalah tidak ada dukungan psikososial dari keluarga atau masyarakat, begitu. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kabar Sinergi yang ada di Instagram Star Jogja FM. Orang dengan HIV/AIDS apakah selamanya tergantung obat? Nah, itu juga termasuk menjawab ya tadi. Iya, karena sejauh ini obat kita belum ada yang istilahnya menyembuhkan, tapi hanya menekan perkembangan virus HIV di dalam darah. Dan untungnya itu semua obatnya itu gratis. Gitu. Oh iya. Iya. Oke. Sekaligus tadi juga sudah terjawab sebenarnya dari Didi Baskara yang menanyakan apakah ibu yang terkena HIV itu tidak boleh punya keturunan. Tadi sudah dijawab dan langsung testimoni dari Mbak Magda ya. Tapi satu pertanyaan tadi belum nih, yang fenomena gunung es. Oh iya benar. Jadi teman-teman masih ingat apa namanya tadi film Titanic ya, di mana gunung es di bawah air itu merusak lambung kapal ya. Itu sama. Yang tes HIV itu yang ada di atas, jadi yang kelihatan kecil. Sedangkan orang yang beresiko itu masih banyak yang belum mau dan enggan untuk layanan kesehatan buat tes. Itu seperti itu fenomena gunung es. Jadi harapannya melalui edukasi malam hari ini minimal dapat insight supaya aku beresiko, datanglah ke layanan kesehatan buat tes. Karena semakin cepat diketahui status kita, maka kita tidak masuk ke stadium lanjut dan istilahnya tidak akan banyak hal yang kita tinggalkan ketika kita sehat. Begitu. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Andika Bagaswara yang tanya kasus HIV/AIDS di DIY itu kebanyakan karena narkoba atau perilaku seks tidak sehat. Oke. Sejauh ini kasus yang ada itu cukup banyak dia dari perilaku seks beresiko atau heteroseksual. Jadi masih dari hubungan seks yang beresiko, begitu. Oke, baik.
karena waktunya sudah mau habis, ternyata banyak banget ya sebenarnya masih obrolan yang bisa kita gali tentang HIV dan AIDS ini. Dan tentunya buat Star Lover, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Mungkin terakhir Mbak Magda bisa disampaikan buat Star Lovers. Oke, pesan saya, pahami edukasinya, pahami bagaimana cara mencegah HIV, pahami bagaimana melindungi tubuh kita dari HIV. Supaya apa sih? Supaya tidak ikut andil dalam penambahan kasus HIV yang ada di DIY. Begitu. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga sudah ngobrol bareng Star Lovers juga yang sudah bergabung malam hari ini dan ngobrol soal HIV dan AIDS. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain kesempatan lagi dan kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya Mbak Magda ya. Terima kasih, sehat selalu Mbak Magda. Sampai ketemu lagi. Buat Star Lovers, terima kasih sudah menyimak obrolan saya malam hari ini dan juga kerjasama bareng Center for Tropical Medicine UGM atau Pusat Kedokteran Tropis UGM. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rizky Arif pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.